Saudara, ada ayat Alkitab yang sangat terkenal di dalam Perjanjian Lama, Amsal 16 ayat 18 bunyinya demikian. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi prinsipnya saudara, kita sebagai umat manusia, Tuhan mengajarkan kepada kita dan memberikan peringatan kepada kita, jangan tinggi hati. Jangan sombong. Sebaliknya, saudara, kita juga tidak boleh merasa rendah diri. Sampai-sampai kita menghina diri kita. Jadi sekali lagi, jangan sombong dan jangan rendah diri. Yang paling bagus adalah rendah hati. Nah, saudara, orang yang sombong cenderung menghina orang lain, menganggap remeh orang lain, bahkan tidak mempedulikan orang lain. Saudara, kita harus bersyukur kalau kita bertemu dengan orang yang tanda kutip mungkin lebih rendah daripada kita. Kenapa? Karena ternyata Tuhan masih sayang kepada kita. Bukan untuk dihina. Namun saudara ingat, pandangan kita adalah seringkali manusia kita hanya melihat di depan mata kita. Kita melihat seakan-akan dia lebih rendah daripada kita. Padahal di hadapan Tuhan belum tentu. Jujur, semua manusia itu berdosa. Karena sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita semua umat manusia sudah berdosa. Jadi di hadapan Tuhan, kita itu sama. Baik yang berpendidikan, baik yang kaya, baik yang miskin, pintar atau bodoh, semuanya sama. Jadi tidak ada hak. Bahkan kita tidak boleh menghina orang lain, menganggap remeh orang lain. Karena kita akan dianggap sebagai orang yang tinggi hati. Soalnya ketika kita hidup di dalam hidup ini menganggap remeh orang lain, disitulah letak kehancuran kita. Disitulah letak kejatuhan kita. Tanpa kita lakukan apa-apa, mungkin dengan mulut, dengan kata-kata kita meremehkan orang lain, maka kita sudah dicap gagal dalam kehidupan di dunia. Karena manusia di dunia juga tidak suka orang berbuat demikian. Apalagi Tuhan terlebih-lebih tidak suka kepada kita. Maka dikatakan setiap orang yang tinggi hati, apa itu? Adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dalam hukuman. Ini bukan saya yang katakan. Firman Tuhan katakan demikian. Amsal 16 ayat 5 katakan demikian. Jadi kalau ada orang yang tinggi hati, orang yang sombong, manusia mungkin takut membenci dia, tapi Tuhan katakan orang itu merupakan kekejian. Firman Tuhan yang sebutkan. Sebaliknya, kita kalau tidak memiliki kelebihan apa-apa, jangan rendah diri. Kenapa? Karena kalau kita rendah diri, kita menghina diri, itu berarti kita tidak bersyukur kepada Tuhan juga. Orang lain lebih pintar. Jelas lebih pintar, karena dia belajar. Orang lain mungkin bisa dapat harta kekayaan lebih banyak. Jelas harta kekayaannya lebih banyak, mungkin dia pendidikan lebih tinggi, mungkin dia punya kesempatan untuk duduk dalam usaha yang besar dan sebagainya. Tetapi bukan berarti kita ini harus rendah diri. Karena Tuhan memberikan kepada kita porsinya demikian. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau kita mendapatkan posisi seperti mereka, belum tentu kita sanggup. Kenapa?
Karena memang kita punya kemampuan seperti itu. Tuhan tahu kok. Tuhan itu lebih tahu. Saudara, kalau hidup kita tidak tinggi hati dan tidak rendah diri, saya percaya hidup kita itu penuh dengan ucapan syukur, saudara. Penuh dengan sukacita. Tapi kalau kita punya rasa kesombongan, karena di dalam kesombongan itu kemudian akan berdampak kepada kita merasa hebat. Ketika kita merasa hebat, kita ingin terus hebat, kita akan merasa iri hati, cemburu, marah bila ada orang lain yang lebih hebat daripada kita. Itu kan bahaya, saudara. Lebih baik kita rendah hati. Rendah hati artinya kita bisa menerima semuanya. Ada orang hebat, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena ternyata masih ada orang yang hebat di dunia ini. Masih kita punya teman orang-orang yang hebat. Ada orang yang bertemu dengan orang yang mungkin lebih rendah daripada kita. Kita juga bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena ternyata Tuhan masih sayang kepada kita. Itu membuat kita akan bersukacita, bukan? Daripada kita tinggi hati, daripada kita sombong, daripada kita rendah diri, merasa tidak ada apa-apanya. Saudara ingat bahwa Tuhan mengasihi setiap umat manusia. Kelebihan kita bukan karena harta. Kelebihan kita bukan karena pendidikan tinggi. Pendidikan penting, tapi bukan itu yang dihitung oleh Tuhan. Semua itu ada di dunia. Tuhan sudah titipkan, kita perlu bertanggung jawab memang. Tapi bukan itu yang membuat kita menjadi harus tinggi hati, sombong. Kelebihan kita yang Tuhan perhitungkan adalah bagaimana kita dapat menjunjung tinggi firman Tuhan, pengajaran Tuhan, dan juga menjunjung tinggi Tuhan tentunya. Saudara, ada banyak orang yang merasa dirinya sudah pintar, hebat, dan sebagainya. Dia merasa apa-apa itu semua dia yang lakukan sendiri. Sehingga seakan-akan dia tidak memerlukan. Seakan-akan di hidupnya itu Tuhan tidak kerja apa-apa. Akan membuat dia sombong. Membuat dia menjadi orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan hidupnya itu pasti saudara, tidak ada ucapan syukur. Melihat orang lain lebih hebat daripada dia, marahlah dia. Melihat orang lain lebih rendah pada dia, hinalah dia. Jadi nggak ada ucapan syukurnya, saudara. Ucapan syukur itu penting. Saudara, Yesus sendiri lahir ke dunia ini bukan dengan kemewahan. Alkitab mencatat bahwa dia harus lahir di kandang domba. Hidupnya bukan hidup dengan kemewahan juga. Kita tahu kalau dia pergi ke satu tempat, dia nginap di rumah orang. Nginap di rumah Lazarus, Maria, Marta. Kita tahu dia berbuat demikian. Artinya ada kesederhanaan dalam kehidupan Tuhan Yesus yang kita perlu contoh. Kesederhanaan itu akan membuat kita bersyukur senantiasa, saudara. Kemewahan itu cenderung membuat kita merasa sombong dan tidak bersyukur. Karena ketika kita tidak bisa mencapai kemewahan tersebut, kita tidak merasa bersyukur. Bahkan ketika kita sudah mencapai kemewahan itu, kita pikir kita kerja keras sendiri. Tanpa pertolongan Tuhan. Kita pikir demikian. Kita berdosa di hadapan Tuhan. Yesaya 2 ayat 17 mencatat, manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan
direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Manusia tidak lebih tinggi daripada Tuhan. Manusia juga tidak lebih tinggi daripada manusia yang lain. Kita itu sama di hadapan Tuhan. Tuhan tidak membeda-bedakan kita. Di hadapan Tuhan, kita itu sama. Baik kaya miskin, yang berpendidikan atau tidak, punya jabatan atau tidak, tampan atau tidak tampan, cantik atau tidak cantik, di hadapan Tuhan kita sama. Hati yang dilihat oleh Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Dia. Dan juga mengasihi sesama. Bukan bagaimana kita mengasihi harta. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita evaluasi, sama-sama kita koreksi. Sama-sama kita merenungkan kembali. Kalau hidup kita hanya merasa lebih hebat dan lebih sombong, angkuh, tidak mau bergaul dengan orang yang levelnya lebih rendah. Hati-hati, saudara. Saya sering ketemu ada orang yang merasa dirinya luar biasa, kaya raya, hebat, pangkat tinggi, dan sebagainya. Salaman dengan orang aja tidak mau, saudara. Kadang salamannya tidak sungguh-sungguh, hanya kasih tangan bagian ujungnya saja. Saya kalau melihat orang seperti demikian, sudahlah. Bersyukur saya tidak seperti demikian. Kita perlu bilang begitu. Kalau kita ketemu orang yang demikian, jangan ngotot, jangan marah. Jangan menggerutu juga, bersyukur saja. Karena ternyata di dunia ini ada orang yang hatinya seperti itu. Orang itu mau sombong apa sebenarnya di dunia ini, saudara? Kita sama-sama numpang di dunia ini. Di dunia ini kita warga negara asing, saudara. Karena tempat kita bukan di dunia. Maka dikatakan dunia yang fana. Jadi dunia ini fana. Kita warga negara asing di dunia. Warga negara kita adalah di sorga. Tapi ketika kita ditempatkan di dunia, memang kita perlu bertanggung jawab. Itu sebabnya maka kita perlu lakukan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya akan tutup dengan satu ayat yang ada di 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Jadi sudah jelas, evaluasinya sangat gampang. Kita lihat saja apakah kita mengasihi orang-orang sekitar kita. Kalau tidak, berarti unsur-unsur kesombongan, unsur-unsur rasa hebat, tinggi hati itu mulai menggerogoti kita. Hanya kita yang tahu. Hanya kita yang tahu. Mari perbaiki kita.